Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Ada beberapa submateri dalam materi ini ya. Yang pertama ya, pada video ini kita akan mempelajari hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar serta bangun ruang. Oke, untuk yang pertama, hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar ya, ada jarak pada bangun datar. Ini ada jarak antara dua titik. Nah, ini ya, misalnya ada titik P dan Q di sini sudah digambarkan ya. Titik P dan titik Q. Ini kita tentukan jaraknya. Untuk menentukan jaraknya, kita proyeksikan masing-masing ya, masing-masing kita proyeksikan ke sini ya. Nih di sini ke titik O, kemudian Q-nya juga diproyeksikan ke titik O, maka akan menghasilkan segitiga siku-siku. Nah, maka untuk mencari jarak P Q ya, bisa menggunakan rumus Pitagoras. Agar lebih mudah kita bahas ini saja di soal ini ya. Nih ada persegi panjang ABCD di mana panjangnya adalah 8 cm, kemudian lebarnya 6. Yang pertama, jarak titik B ke titik C. Jelas untuk soal nomor 1 B ke C ya, berarti ini BC. Langsung aja BC. Jaraknya berapa? 6 ya, 6 cm. Gampang ya. Kemudian jarak titik C ke D. Jarak C ke D ini merupakan apanya? Panjangnya. Berarti nomor 2 dapat ya, C ke D-nya 8 cm. Soal ketiga, jarak titik A ke C. Nah, ini diagonal bidang ya, diagonal bidang AC. Kita bisa pakai rumus Pitagoras di sini nih. Kita buat segitiganya. Ini siku-siku di sini ya. A, ini B, ini C. Nah, BC 6, AB-nya 8, kita cari AC. Untuk mencari AC, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. AC berarti apa? Akar dari ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan berapa? 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 atau sama dengan 10 cm untuk panjang AC. Nah, ini jarak antara dua titik pada bangun datar. Nah, selanjutnya jarak antara titik ke garis. Jadi misalnya ini ada garis L ya, garis L terus dan titik Q ya, ini garis L dan titik Q di sini ya. Selain ada titik Q di sini, ini juga ada titik P. Nah, kalau yang ditanya di sini misalnya ditanya jarak antara titik P ke garis L, maka jaraknya berapa? 0 ya. Karena titik P-nya terletak pada garis L. Ini kan garis L, titik P-nya di sini. Maka jaraknya 0. Tetapi jika yang ditanya adalah jarak Q ke garis L, maka kita mencari jarak terdekat. Untuk mencari jarak terdekat, ini kan banyak sekali ya jarak-jarak yang bisa kita cari ya. Ke sini misalnya bisa, ke sana bisa, ke sini bisa ya. Tapi kita menentukan yang dimaksud jarak itulah jarak terdekat. Berarti yang tegak lurus. Nah, ini jaraknya. Kalau yang ditanya jarak titik Q ke garis L seperti ini. Oke, agar lebih mudah kita cermati contoh soal berikut. Misalnya ada segitiga sama sisi KLM, panjangnya 10 cm. Baik, kita gambarkan dulu ya. Segitiga sama sisinya. Nih. Segitiga sama sisi, anggap ini ya, segitiga sama sisi KLM. Kita tulis KLM. Nah, kemudian kita tentukan panjang sisinya berapa? 10 cm. Berarti ini 10 cm semua. Ini 10, ini 10 cm. Terus tentukan jarak titik K ke garis LM. K ke garis LM. Berarti kita mencari jarak ini ya, K ke garis LM. Kita buat garis ini ke sini. Nah, ini yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus berarti di sini ya. Ini di sini ya. Karena tegak lurus berarti karena dia segitiga sama sisi, maka di tengah-tengah. Berarti misalnya ini saya tarik garis K ke garis P.
Nah, berarti kita mencari jarak KP ini ya. Misalnya ini P, berarti ini kan di tengah-tengah ya, LP-nya sama dengan MP. Kalau ini 10 panjangnya, otomatis ini ke sini berapa? 5, ini juga 5 ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa menggambarkan lagi di sini ya. Segitiga siku-siku. Ini tegak lurus, siku-sikunya di P. Kemudian ini ada KM. K ini M. Yang mau kita cari apa? KP ini ya. Nah, ini dia. KP-nya berapa? KM itu 10, di sini MP-nya ada 5. Untuk mencari KP, ya saya besarkan di sini ya. Untuk mencari KP, ya sudah tinggal pakai Pitagoras. KP ya sama dengan akar. Karena ini yang ditanyakan adalah sisi tegaknya, bukan sisi miring, maka untuk mencarinya ya, sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak yang lain. Dikuadratkan. Berarti 10 kuadrat kurangi 5 kuadrat. 100 dikurangi 25. Berapa? Akar 75. Hasilnya berapa? Kita sederhanakan ya. 25 kali 3. Berarti jaraknya adalah 5 akar 3. Ya. Selesai. Nah, kita tulis jadi jarak titik apa? K ke LM adalah berapa? 5 akar 3 cm. Nah, ini ya jawabannya. Berikutnya kita masuk ke unsur-unsur dalam bangun ruang. Nah, kalau tadi kan pada bangun datar ya, ini bangun ruang, saya ambil misalnya kubus. Pada kubus ini jelas ya, dia punya 8 titik sudut. Ya, dia punya 8 titik sudut dari A sampai H. Ya, kemudian rusuknya ada 12. Rusuk itu yang dimaksud rusuk ini ya. Kalau ini tadi titik sudutnya, yang dimaksud rusuk itu ini garis-garis ini, rusuk ini namanya ya. Ada 12 rusuknya. Kemudian dia punya bidang alas. Bidang alas itu jelas yang terletak di bawah. Ini bidang alas ya. Sedangkan bidang atasnya terletak di atas. Nah, ini dia. Ya. Bedakan atas dan bawah ya. Nah, kalau ada namanya diagonal sisi ya, diagonal sisi atau diagonal bidang. Ini dia diagonal pada sisi-sisi kubus. Misalnya G ke B, BG ya. Atau bisa juga dari H ke C. Nah, ini namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang warna biru-biru ini ya. Sedangkan kalau diagonal ruang, dia menghubungkan antara dua bidang yang sejajar. Jadi misalnya ini G ke A. Nah, ini ya, ini namanya diagonal ruang. Terus E ke C. Ini ya. Kemudian ada lagi misalnya E ke C. Nah, menghubungkan ya antara diagonal ruang ini menghubungkan dua bidang yang sejajar. Nah, kemudian ada bidang diagonal. Kalau bidang diagonal itu ini nih. Dari di sini nih. E ke G ini ya. Nah, ini dia. Ini namanya bidang diagonal. Atau bisa juga ini B F H D ya. Atau bisa juga A H G B dan seterusnya. Ini untuk unsur-unsur kubus, bisa dibaca lagi ya. Saya lanjutkan. Ini kita mulai dari jarak titik ke titik. Untuk yang nomor 1 C ke D, jelas CD sama dengan berapa? 12 cm. Karena dia sepanjang rusuk ya. Rusuknya kan ini ya. Kemudian F ke H. F ke H. Kita hubungkan garis F ke H. Ini apa? Diagonal bidang atau diagonal sisi. Panjangnya berapa? Nah, kita bisa pakai cara cepatnya. Kalau mencari diagonal sisi sini ya, diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2. Sedangkan kalau diagonal ruang ya, itu adalah rusuk akar 3. Nah, sekarang kita tahu ya bahwasanya untuk F ke H ini diagonal sisi, maka dia panjangnya
F ke H, FH sama dengan rusuk ya 12 akar 2, atau kalau misalnya kita mau cari bisa juga. Berarti kita gambarkan dulu E, F, G, H. Kan ini persegi ya, kubus itu semua sisinya merupakan persegi. Jadi meskipun ini digambar sepintas nampak jajar genjang, tapi ini sebenarnya persegi. Kita hubungkan F dengan H ya. Ini kan siku-siku di E, panjangnya sama ya, karena persegi ini 12, ini 12. Maka kalau kita mau mencari pakai Pitagoras ya, FH sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat, atau berapa ini? 144 ditambah 144. Langsung ya, 144 kali 2 ya, maka hasilnya 12 akar 2. Nah, sama ya. Itu soal nomor 3. A ke G. Ini. AG itu sama dengan diagonal ruang. Berarti R akar 3. Rusuknya 12 akar 3. Nah, selesai ya. Tadi kan jarak titik ke titik, ini jarak titik ke garis. Contohnya, jarak titik B ke garis AG. Baik, kita gambarkan dulu garis AG. AG-nya ini adalah diagonal ruang ya. B ke AG. Kita hubungkan lagi garis baru ya dari B ke G ini. Ini nanti jadinya apa yuk? Jadi segitiga siku ya. Karena kalau kita buat lagi garis yang sejajar dengan BG ya, atau nama lainnya garis apa? Garis AH. Ini nanti kan akan jadi bidang diagonal. Nih. Bidang diagonal ini bentuknya persegi panjang. Ya. Maka dia nanti siku-sikunya adalah di B. Ya, kalau kita gambarkan lagi segitiga. Ya, segitiganya A ya. Kemudian ini B, ini G. Yang ditanya jarak B ke garis AG. Kita buat garisnya. Ke sini ya. Dia harus tegak lurus ya. Misalnya ini saya anggap ini P, titik P. Kemudian kita cari dulu AB-nya 12 ya, karena rusuk ya. AB 12, BG, ingat BG itu adalah diagonal. Ini ya, diagonal sisi. Karena diagonal sisi, maka panjangnya apa? R akar 2. Berarti ini 12 akar 2. Kemudian AG ya, AG ini apa? Diagonal ruang. Panjangnya R akar 3. Berarti AG di sini berapa di sini AG-nya? AG-nya ini ya 12 akar 3. Ya. Nah, kemudian sudah dapat seperti ini ya. Kita pakai hubungan luas segitiga. Segitiga A BG ya. Ini saya ambil sama-sama luas segitiga ABG, saya pakai alasnya yang ini dulu. AB dulu boleh. Kalau alasnya AB, maka tingginya apa? Kan ini siku-siku ya. Tingginya adalah BG. Tingginya BG. Kemudian kalau masih sama luas segitiga ABG, tapi alasnya saya ambil yang AG. Yang ini ya, AG. Maka tingginya apa? BP. Nah, sama-sama luas segitiga berarti luasnya sama ya. Nah, kita pakai ini setengah kali AB kali BG sama dengan setengah kali AG kali BP. Nah, sudah dapat seperti ini ya. Karena sama-sama punya setengah, kanan kiri kita bisa coret. Nah, tinggal perbandingannya yang ini ya. Nanti ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal jarak-jarak ini. AB kali BG sama dengan AG kali BP. Nah, ini ya, tinggal kita masukkan yuk. Berapa ini angkanya? AB-nya 12 ya, kali 12 akar 2 sama dengan 12 akar 3 kali BP. BP yang akan kita cari ya. Kemudian berarti ini kan mencari BP, ini dikalikan aja. Sorry. 12
12 kali 12 akar 2 dibagi dengan ini ya, 12 akar 3. Coret-coret ya, atas bawah bisa disederhanakan. Dapat BP berapa ini? 12 akar 2 per akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3 ya, untuk merasionalkan penyebutnya. Kali akar 3 per akar 3. Maka nanti dapat ini BP per 12 akar 6 per 3. Ya, ini untuk BP. 12 per 3 berapa? Dapatnya 4 akar 6. Ya, 12 bagi 3, 4 akar 6. Udah, kita tuliskan. Jadi jarak B ke AG berapa? 4 akar 6 cm. Udah selesai ya. Kita lanjutkan lagi jarak titik ke bidang. Nah, ini jarak titik ke bidang, misalnya ada titik G, jarak titik G ke bidang alas. G ke bidang alas. Ini kan titiknya di sini ya. Bidang alas yang mana? Yang bawah. Bidang alas yang bawah. Nah, jarak titiknya ini ke bawah, otomatis sepanjang apa ini? Sepanjang rusuknya, atau CG boleh ya. CG boleh, FB juga boleh ya. Jadi ini untuk nomor 1 apa? G ke alas ya, sama dengan rusuk. Rusuknya berapa? Rusuknya 12, berarti 12 cm. Ini ya. Kemudian untuk nomor 2, jarak apa nih? B ke ACGE. B, titik B yang ini, ACGE. Kita bidangnya yang mana ya? ACGE. ACGE. Ini ya, B ke ACGE. Nah, karena bidangnya yang biru ini ya, maka jarak titik B ini ke sini hanya ini nih. Nah, kita buat garis bantu. Diagonal apa? Diagonal BD ya. BD ya kan? Nih. Nah, setengahnya B ke AC GE sama dengan setengah dari diagonal sisi BD, setengah BD. Atau sama dengan setengah kali apa? BD itu adalah rusuk akar 2, berarti 12 akar 2, berarti 6 akar 2. Paham ya? Karena 12 akar 2 kenapa? Karena BD apa? BD itu diagonal sisi, sama dengan R akar 2. Kemudian yang nomor 3, jarak F ke BEG. Saya pakai gambar baru di sini ya. F ke BEG. Kita tarik garis ya. Kita pakai bantuan garis. Garisnya adalah F ke BEG. Nah, ke sini ya. Kita tarik garis dulu. G ke tengah-tengah sini. Kemudian ya, oke. Kemudian B. Kemudian dari titik ini. Jadi garis berat ya. Nanti kan dia bertemu di titik mana? Di satu titik. Di satu titik yang ini. Nah, ini ya, ketemunya di sini. Terus langkah selanjutnya kita mencari F, jarak titik F ini ya, ke titik kuning. Nah, di sini. Nah, kan nggak kelihatan ya, maka kita bikin garis bantu. Pakai pertolongan lagi, garis F ini ke sini ya. Nah, saya ambil yang di sini aja. Misalnya ini garis beratnya GL. Nah, jadi saya hubungkan garis F ke L. Jadi nanti ada 3 garis ya. Buat segitiganya seperti ini. Segitiga siku-siku. Tidak terlalu kelihatan ya ini, tapi sebenarnya adalah segitiga siku-siku di F. FL-nya jelas ya. FL itu kan ini ke sini nih. Nah, ke ini, ke tengah-tengah antara diagonal F AF ini. Nah, setengahnya ya. Berarti kita bisa mencari FL itu berapa? 6 akar 2. Karena ini ya, FL sama dengan setengah diagonal sisi. Diagonal sisi AF. Ya, makanya hasilnya 6 akar 2. Kemudian untuk FG itu adalah rusuknya 12 cm ya, rusuknya. Selanjutnya LG, kalau kita mau cari LG, maka kita tinggal pakai rumus Pitagoras ya. GL sama dengan akar ya
12 kuadrat ditambah ini 6 akar 2 dikuadratkan sama dengan berapa? 144 ditambah 72 berapa? Akar 216 atau berapa ini? Kita buat 36 kali 6 ya. Maka GL nya ketemu 6 akar 6. Nah, sudah nih, ini ketemunya 6 akar 6 ya. Nah, untuk mencari jaraknya tadi ya, F ke tengah-tengah sini ya, ini kita tinggal ini tarik garis lurus ya, tarik garis yang tegak lurus ke sini. Nah, ini ya, misalnya ini adalah titiknya titik P, maka FP seperti tadi ya, kita pakai perbandingan ruas segitiga, berarti nanti ini FP kali alasnya GL sama dengan GF atau FG kali FL. Kita masukkan, FP nya dicari kali GL. GL nya adalah 6 akar 6. 6 akar 6. FG nya tadi berapa? FG nya 12 kali 6 akar 2. Jadi FP sama dengan 12 kali 6 akar 2 per 6 akar 6 ya. Kita sederhanakan, atas bawah bisa dicoret ya. Ini ya, dapat 12 akar 2 per akar 6. Ini akar 6 akar 6, maka diperoleh berapa ini? 12 akar 12 per 6. Coret lagi, dapat 2 akar 12. Akar 12 nya ini kita sederhanakan lagi jadi 4 kali 3, berarti hasilnya 2 kali 2 akar 3. Hasil akhirnya 4 akar 3. Jadi jarak F ke BEG berapa? 4 akar 3. Nah, ini ya, agak panjang, diresapi dulu dan dicermati. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa terus belajar ya, terus banyak latihan supaya kita bisa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.